Baik. Baik, selamat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Bertahan dalam pencobaan. Enduring temptation. Enduring temptation. Enduring temptation. Pelajaran yang ketiga ini membicarakan tentang hubungan antara temptation dan dosa. Masih ingat pepatah orang Cina tentang burung? We cannot stop the bird flying over our head, but we can stop them to make a nest on our head. Kita tidak bisa melarang seekor burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah jangan sampai burung itu bersarang di kepala kita. Kalau Billy Graham punya statement lagi. Billy Graham katakan, we cannot help with the first look, but the second look is sin. Pandangan pertama kita tidak berdaya untuk mencegah, tapi kalau kita memandang kedua kali itu sudah dosa. Jadi pencobaan dan dosa itu berbeda. Kalau kita dicobai itu belum berdosa. Tapi kalau kita yield to temptation, menyerah kepada pencobaan, baru kita berdosa. Sekarang tolong ingat-ingat ayat mana dalam Alkitab yang secara eksplisit memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita dicobai bukan berarti kita sudah berdosa. Ayat mana? Ingat. Tentang Yesus. Ayatnya sangat familiar. Dari ayat ini kita tahu bahwa kalau kita dicobai, kita belum berdosa. Kalau lihat dengan keinginan bersinah dalam hati mereka, Belum. Coba buka Ibrani 4. Baca mulai ayat yang ke-15. 14. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, 4 Terus. ayat 15. Terus. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus telah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita, tapi Tidak berbuat dosa. ayat ini jelas sekali memberitahukan bahwa Yesus dicoba seperti kita. Bedanya apa? Tidak berdosa.
kita lebih sering yield to temptation, menyerah kepada pencobaan dan berdosa. Kalau Yesus Tidak pernah. yet without sin. Kalau saudara baca Alkitab, setan tidak henti-hentinya mencoba untuk menjatuhkan Yesus, tapi satu kali pun tidak berhasil. Jadi ingat, pencobaan, temptation is not sin. Yielding to temptation is sin. Kemudian kita masuk dalam diskusi kita. The root of temptation. Kita bicara tentang temptation and sin. Sekarang kita masuk di the root of temptation. Poinnya yang hendak ditekankan dalam bagian pelajaran ini apa? Apa yang diulang-ulangi? Bahwa pencobaan itu bukan lagi itu. Bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan. Dari siapa? Kemauan kita. Setan. Coba buka ayatnya. Yakobus pasal 1 ayat 10. Ayat 10. Ya, mulai ayat 10. But the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and wither the plant. Its blossom fall, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away even while he goes about his business. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me. Ayat berapa? 13. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Tuhan tidak bisa dicobai, dan juga Tuhan tidak pernah mencoba. Jadi ingat, sumber pencobaan bukan Tuhan. Tuhan seringkali mengizinkan itu datang kepada kita. Jadi the root of temptation adalah siapa? Setan. Kita bisa baca di Alkitab yang paling jelas, encounter Yesus di padang belantara sesudah dibaptiskan. Di situ bertubi-tubi setan mencobai Yesus. Next please. Kemudian kita masuk di assurance of victory. Kita punya jaminan bahwa kita bisa menang melawan pencobaan. Caranya gimana? Cara yang praktikal
untuk mengalahkan pencobaan iblis bagaimana? Memakai pelengkap senjata Allah. Firman Tuhan. Masih ingat Mazmur 119? Coba buka Alkitab kita. Mazmur. Siapa sudah dapat? Ayat 11. Ayat 11 mulai. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadaku. Terus? Jadi pemazmur katakan apa? Firman-Mu sudah kusimpan Dalam hati. dalam hatiku supaya aku jangan berbuat dosa kepadamu. Jadi kita harus melengkapi diri kita dengan Firman Tuhan. Masih ingat Yesus di padang belantara? Tiap kali pencobaan dilancarkan kepadanya, Ada tersurat. dia selalu tulis apa? It is written. It is written. It is written. Tapi ini bukan dengan cara apa yang disebut bibliolatri. Bibliolatri, ada orang yang mengagungkan bukunya. Alkitab itu disangka bisa menangkal iblis. Ada yang bawa Alkitab di tasnya, ada yang tidur di atas Alkitab sebagai bantalnya. Tapi pemazmur katakan, firman-Mu sudah kusimpan di dalam hatiku. Supaya jangan aku berbuat dosa kepadamu. Ada satu ayat yang indah. Dalam buku Yohanes tentang Yesus. Saya buka Yohanes 14 ayat 29. Yohanes 14 ayat 29. I have told you now before it happens, so that when it does happen, you will believe. I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming. He has no hold on me, but the world must be learned that I love the Father, and that I do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi,
tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi Penguasa dunia siapa itu? setan Penguasa dunia datang kepadaku, tapi apa? tidak berkuasa sedikit pun. Kalau salinan King James, the prince of the world came to me, but he found nothing in me. Penghulu dunia datang kepadaku, tetapi dia tidak menemukan apa-apa dalam diriku. Apa maksudnya? Tidak terkalahkan. Jadi setan terus-menerus datang menggoda Yesus, tetapi tidak ada respon dari siapa? Yesus. Ini kalau istilah Paulus, istilahnya apa? Yesus itu mati kepada dosa. Pencobaan berulang kali datang, tapi tidak ada respons daripadanya. Ini yang disebut mati kepada dosa, dead unto sin. Kalau kita pencobaan datang, kita apa? Respon. Respon. Kenapa Yesus tidak respons? Karena Yesus tidak sama gelombangnya dengan siapa? Dengan iblis. Kalau Yesus gelombangnya sama dengan surga. Kalau surga yang mengirimkan signal ketangkap oleh Yesus karena gelombangnya Sama. sama. Tapi bila iblis mengirimkan signal, tidak sampai kepada Yesus karena gelombangnya tidak sama, tidak in tune, tidak senada. Hidup kita juga harus demikian. Tapi sayang sekali yang terjadi sebaliknya. Baik, sampai di bagian ini apakah ada pertanyaan? Penghulu dunia datang kepadaku, but he found nothing in me. Tidak melihat adanya respons dari Yesus. Ayat-ayat ini tambahan saja. Yesus, Lukas, yang paling jelas yang B ini janji bahwa kita bisa mengalahkan pencobaan yang datang kepada kita. Yang seringkali ditanyakan, Tuhan tidak mengizinkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. melebihi kekuatan kita. Tetapi untuk setiap pencobaan dia selalu sediakan Jalan keluar. jalan keluar. Kalau baca Ayub gimana? Sepertinya di luar Kesanggupan Ayub. kesanggupan manusia. Apa maksudnya? Tidak melebihi kekuatan kita. Sanggup menyelesaikan. Artinya di dalam kita menghadapi pencobaan, Tuhan akan bersama dengan kita.
Nah, ada orang yang mengatakan, aduh, pencobaan itu terlalu berat, melebihi batas kemampuan saya. Tapi Alkitab katakan Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan kepada kita yang melebihi kekuatan kita. Apa janji itu benar? Benar. Ayub sama seperti Yesus. Tiap hari dia selalu berhubungan dengan Tuhannya secara rutin, sehingga setiap saat dia siap sedia menghadapi kemungkinan yang terjadi. Kalau saja kita mempunyai lifestyle seperti itu, kita juga akan berada dalam posisi setiap saat pencobaan datang, kita akan bisa mengalahkannya. Kemudian ada pertanyaan, bila mana pencobaan datang, di titik mana kita jatuh? Ini pernah saya kemukakan kepada saudara-saudara. Ini adalah ulangan. Kita ambil 3 cases. If, Achan, dan David. Ayatnya Kejadian 3:6, Yosua 7 ayat 21, dan 2 Samuel 11 ayat 2-4. Pak Manuru boleh pegang baca ini? Bahasa Inggris? Boleh? Kejadian. Oh, Baca nah, ada Kejadian. bahasa Inggris. Nggak, bahasa Indonesia. Oh, oke, Kejadian. 3 ayat Lalu, 6. Pak Ringo-Ringo yang ini. Apa itu Jos? Joshua, Yusak. Lalu Vicky 2 Samuel 11. silakan. Perempuan itu melihat. Oke, perempuan itu pertama-tama apa? Melihat. Melihat. Ini siapa nih? Pak Ringo-Ringo. Ya, sembunyi. Bukan. Ya. Ya. Siapa nih? Oh iya, gimana? Sudah dapat Pak? Enggak. Yusak. Yusak 7. Sesudah ulangan. Jadi bukan bawahnya. Belum itu. Yusak 7 ayat 21. Ayo, jadi sama aku. Itu. Aku melihat Oke. Hawa melihat. di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah. Oke, akan melihat. Lalu siapa ini? 2 Samuel 11. Diki. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto Oke. itu. Tampak. Melihat, tampak, sama itu melihat. Kembali ke
Kejadian. Sambung yang tadi. Oh iya. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Oke. Desirable. Bahasa Inggrisnya desirable. Akan. Yusak tadi. Yusak 7 ayat 21. Akan melihat terus ada yang lima. Bisa punya satu. Sambungan tadi. Masih ada satu. Iya. Aku melihat di antara barang-barang jaranan itu jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Oke. I coveted. Bahasa Inggrisnya covered. Bahasa Inggrisnya mengingini. Jadi melihat, mengingini. Daud gimana? Siapa? Perempuan itu sangat elok rupanya. Kalau Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan Oke. itu. Daud menyuruh orang untuk apa? Tanya. Bertanya. Kembali ke sini, Genesis. Silakan baca. Jadi 36 sambungannya. Karena memberi pengertian. Dia mengambil. Oke, dia apa? Mengambil. Mengambil. Melihat, mengingini, mengambil. Akan. Sambung Pak. Iya. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Hidden. Oh, hidden ya. Sebelumnya dia apa? Diambil. Diambil. Dia ambil. Daud Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambilnya. mengambil. Mengambil. Lalu Hawa Dia makan. sudah melihat, kepingin, ambil, makan. Yosua Lalu dia melihat, mengingini, mengambil, Sembunyikan. Sembunyikan. melihat, bertanya, mengambil, tidur. Sama dia. Oh. Sekarang yang jadi pertanyaan, di titik mana seorang manusia berdosa? Kedua. Di titik ini atau yang ini? Desirable. Israel. Di langkah yang keberapa dosa itu mulai? Kedua. Ada yang menjawab, begitu melihat sudah berdosa. Wah, kalau gitu tidak ada yang tidak berdosa dong. Kalau baru melihat gimana? Belum berdosa. Belum. Dipikir-pikir dan desire. Kapan dosa itu terjadi? Di sini. Ingin. Ingin.
Makanya hukum ke-10 mengatakan jangan kamu ini. jangan kamu ingin. Tidak boleh jangan kamu lihat. Mesti keracunan hitam. Jadi dosa terjadi di sini. Bisa. Sebelum kita jatuh dalam perbuatan, kita biasanya jatuh dalam di mana? Pikiran kita. Jangan lupa, kalah atau menangnya kita melawan pencobaan tergantung di mana? Pikiran kita. Pikiran kita. Makanya ada nasihat di Amsal 4 ayat 23. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 bunyinya gimana? God Boleh bacain? Guard your heart, for it is the wellspring of life. Jagalah pikiranmu Karena disitulah berpancar kehidupan. dengan segenap kewaspadaan. Jagalah pikiranmu dengan segenap kewaspadaan. Karena kalah menangnya kita terhadap pencobaan ditentukan di mana? Pikiran kita. Di pikiran kita. Amsal 4 ayat 23. Sampai sini sudah jelas. Next. Kalau setan adalah sumber pencobaan, Tuhan sumber apa? Tuhan sumber apa? Keselamatan. 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 Dalam pelajaran kita, Yakobus menghubungkan keselamatan dengan apa? Kelahiran baru. Siapa lagi yang Paulus. dan Petrus dan siapa? Yesus. Yesus. Di Yohanes pasal yang ketiga, kecuali engkau dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Kenapa keselamatan dikaitkan dengan nyubur? Kenapa?
Yakobus, Paulus, Petrus, Yesus connected salvation with new birth. Why? Why? Apa yang diperbuat oleh dosa kepada hidup manusia yang melakukan terpisah dari Tuhan. terpisah dari Tuhan, lalu manusia mengalami apa yang disebut total depravity. Apa itu total depravity? Kemerosotan akhlak. Jadi jasmaninya, pikirannya, kerohaniannya, semua hidupnya mengalami kemerosotan total dan radikal. Sehingga keadaan seperti ini memerlukan perubahan yang total dan radikal juga. Dan itu digambarkan dengan apa? Lahir yang baru, new birth. Yesus katakan, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Akibat dosa itu begitu dahsyat sehingga manusia mengalami apa yang disebut total depravity. Untuk mendapat keselamatan, sesuatu yang sama dahsyatnya harus terjadi, dan itu adalah apa? Lahiran Lahir baru. yang baru. Next please. Kemudian Yakobus sepertinya ganti subjek sepertinya. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 19-20. Siapa yang sudah dapat? Hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Cepat untuk Mendengar. tetapi lambat untuk berkata-kata. biasanya terjadi apa? Terbalik. Kembali. Terus Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. terus Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman,
bukan hanya mendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan sangat berkuasa. Demikian juga kata-kata manusia. Kita diajak untuk berhati-hati kalau kita berkata-kata. Karena kata-kata itu bisa menguatkan saudara kita, tapi bisa juga melemahkan. Jadi sebelum berkata-kata harus dipikir lebih dulu. Masih ingat 3 saringan sebelum saudara bercerita tentang sesuatu? Saringan pertama apa? Apakah benar? Apakah cerita ini benar? Kalau tidak benar jangan diceritakan. Kalaupun benar, yang kedua, apakah ini perlu diberitahukan? Yang ketiga, is it? Saringan pertama, is it true? Kalau tidak benar, jangan dikatakan. Yang kedua, is it necessary? Yang ketiga, is it kind? Kalau tidak lewat 3 saringan ini, lebih baik kita diam. Di gereja seringkali terjadi perpecahan karena apa? Tidak disaring. Tidak, saringannya rusak, saringannya bocor. Lalu apa hubungannya pelajaran ini dengan yang lain? Apa relevansinya bagian ini dengan pelajaran yang kita pelajari so far? Hari Rebo. Paragraf pertama. Firman Allah berkuasa, tetapi demikian juga dengan perkataan manusia. Betapa seringkah kita berbicara yang kemudian kita berharap untuk dapat menariknya kembali. Sayangnya, menyadari bagaimana kata-kata yang salah diucapkan dapat menyakitkan dan bagaimana kemarahan itu merusak, hanya berperan sedikit dalam menolong untuk mengendalikan diri kita. Melakukan apa yang kita senangi tidak akan pernah membuat kita berubah. Itulah sebabnya kita perlu lebih mendengar Allah dan membiarkan Dia bekerja di dalam kita. Manakala suara-suara lain sudah terdiam dan di dalam keheningan kita menanti di hadapan Allah, maka ketenangan jiwa akan membuat suara Allah lebih jelas terdengar. Ia menyuruh kita, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Sebaliknya, masalah-masalah muncul ketika kita berhenti mendengar Allah dan sesama. Apakah di rumah, di pekerjaan, atau di gereja, pertengkaran terjadi di saat berhenti mendengar. Ketika itu terjadi, kata-kata mulai memicu dan menimbulkan kemarahan. Lereng licin komunikasi dosa ini seperti hasad batin yang tidak terkontrol dari Yakobus 1 ayat 14 dan 15.
tidak akan pernah menghasilkan kebenaran Allah. Itulah sebabnya mengapa Yakobus menjajarkan kebenaran Allah dengan murka manusia. Selama kita bersandar pada sesuatu yang muncul secara alamiah dari sifat berdosa kita, kuasa kreatif firman Allah tertutup, dan sebagai gantinya kata-kata kita yang tidak membangun atau bahkan menyakiti muncul. Tidak heran bahwa setelah berbicara tentang semua yang Bapa segala terang lakukan bagi kita melalui karunia hidup baru, Yakobus mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Ini pelajaran sangat relevan kepada umat Tuhan pada zaman akhir. Ingat, firman Tuhan berkuasa. Demikian juga kata-kata manusia. Begitu kita ucapan kata-kata itu bisa menjadi berkat atau jadi kutuk. Amsal mengingatkan, di dalam kebanyakan kata-kata dosa tidak kurang. Kalau kita sedang ngobrol social night, arisan, sesudah Bible study, hati-hati. Di dalam kebanyakan kata-kata dosa tidak kurang. Dan seringkali perpecahan terjadi karena kata-kata yang seenaknya dikeluarkan oleh seseorang terhadap kawannya atau tetangganya. Jadi kita diajak slow to speak, quick to listen. Kalau sudah baca Amsal 18, Amsal bicara dengan bahasa yang cukup keras. Coba buka Amsal 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amalannya meledak terhadap sukses keinginan. Lihat, saya sedang cari Amsal 18 Ayat 4. apa artinya itu? The word of a man's mouth are deep waters, but the fountain of the wisdom is the bubbling brook. Bukan itu yang ada satu. A full lips bring him strife, and his mouth invites a beating. Ayat 6 itu. Orang babi berdasarkan oleh mulutnya. Itu ayat 8. The word of a gossip are like choice morsel. They go down to men in most part. Orang yang cepat berkata-kata, lambat mendengar, bahasa Indonesia kurang ajar. Itu salinan yang lama. Coba saya buka Amsal yang ke-18. Saya sedang cari ayatnya. Ayat 13. Coba. He who answer before Nah, listening. itu dia. Coba baca lagi. He who answer before listening, that is his folly.
and he saved. Bahasa Indonesia. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Sudah diperbaiki. Mesti baca salinan yang lama. Orang yang berbicara sebelum mendengar betul, dia kurang ajar. Sudah diganti. Ayat berapa tuh? Ayat 13. Jadi ini bagian yang praktikal daripada pelajaran yang ketiga. Kalau yang kedua, yang praktikalnya itu waktu berbicara tentang hubungan orang kaya dan orang miskin. Kemudian save by receiving. Hari Kamis. Bahasa Indonesia apa? Selamatkan melalui menerima. Diselamatkan melalui. Apa maksudnya? Kalau sudah baca bagian pelajaran ini, apa maksudnya? Save by receiving. Apa yang di-receive? The garment of Christ, the righteous garment. Kita diselamatkan oleh menerima. Menerima apa? Jubah putih. Kalau sudah baca dengan teliti, ini bicara tentang jubah manusia dan jubah Kristus. Jubah Kristus melambangkan apa? Tabiatnya. Tabiat kita dilambangkan sebagai jubah, kain yang Lara, rapuh, kain lara, najis. kain yang najis. Kebenaran Kristus itulah kebenaran yang sempurna. Jadi kebenaran yang ada pada kita, filthy garment itu harus dicabut, harus dibuang. Baru kita terima apa? Kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus. Sehingga bila mana Tuhan lihat kepada kita, yang dilihat bukan hidup kita, yang dilihat bukan tabiat kita, tapi apa? Yang dilihat adalah tabiat Kristus, kebenaran Kristus yang diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Nah, ada orang selalu menekankan materai itu adalah apa? Sama. Sahabat. Tapi kalau kita analisa tidak demikian. Materai itu adalah Karakter. kebenaran Kristus yang kita terima dan kita pakai dalam hidup kita. Lalu pemeliharaan sahabat apa? Itu hanya outward sign bahwa kita sudah dimeteraikan. Saya harap ini jelas kepada kita. Dimeteraikan bukan berarti sekedar memelihara sahabat. Ada orang yang memelihara sahabat tapi tidak dimeteraikan. Yang penting adalah meterainya dulu. Meterainya adalah kebenaran Kristus. Nah, kalau itu sudah benar, yang lainnya akan fall into place. Save by receiving. Jadi yang diterima adalah gemes lihat
garment of righteousness. Dan inilah salah satu yang hendak dijual oleh Kristus kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita sidang Laodikia. Supaya kita bisa menjadi benar di hadapan Tuhan. Baik, in closing, temptation is not sin. Yielding to temptation is. Siapa dalam Alkitab yang bermain dengan pencobaan? Simpson. Simpson. Itu jelas. Siapa lagi? Bilhaun. Bilhaun sudah tahu bahwa bangsa Israel selama bertaut dengan hukum Tuhan tidak bisa dia apa? Kutuk. Tidak bisa dikutuk. Jadi waktu utusan Raja Balak datang kepadanya dengan tawaran untuk mengutuk Israel, saatnya Bilhaun katakan apa? Berkat. Tunggu sebentar. Tanya pada Tuhan. Bilhaun katakan no thanks. Pulanglah kamu ke negerimu. Tapi Bilhaun katakan apa? Tanya kepada Tuhan. Bilhaun katakan tunggu ya 1 malam. Saya akan bertanya sama Tuhan. Dia bukan bertanya, tapi dia apa? Dia minta approval. Akhirnya karena dia bermain dengan pencobaan, siapa tahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Sudah tahu salah, tapi dia katakan tunggu ya 1 malam. Seharusnya begitu malam datang dengan tawaran, dia katakan apa? Dengan tegas, tidak, saya tidak mau. Umat Tuhan selama bertaut dengan hukum Tuhan tidak bisa ikuti. Tapi sudah tahu jalan ceritanya. Akhirnya Bilhaun, bekas nabi ini, tewas. Beware of Rationalizing sin. apa? Rationalizing sin. Kalau kita belajar psikologi, ada yang disebut defense mechanism. Salah satu defense mechanism adalah apa? Jadi dia rasionalisasi. Contohnya di Alkitab siapa? Hawa. Blame pula. Itu projection. Dosanya diproyeksikan kepada orang lain. Waktu Tuhan tanya Adam, kenapa kamu makan tubuh Esau? Perempuan Adam itu bilang, gara-gara perempuan itu Esau saya makan. Itu proyeksi. Tuhan datang kepada Hawa, kenapa kamu makan? Gara-gara ular. Jadi akhirnya independent analysis yang bertanggung jawab siapa? Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan yang jadikan ular itu. Itu namanya projection. Kalau rationalization itu yang mana? Saul. Tuhan bilang Saul binasakan semua bangsa Amalek. Semuanya.
binatangnya, laki-laki, perempuan, anaknya binasakan. Saul katakan siap, berperanglah Saul. Selesai perang dia laporan, mission accomplished. Nabi siapa bilang? Semua katakan. Kenapa saya masih dengar itu bunyi domba dan lembu yang tambun-tambun, dan Raja Agag juga kamu tidak bunuh? Apa Saul katakan? Saya pilih domba-domba yang tambun untuk dijadikan korban. Tapi dia mengadakan Rasionalisasi. dalih, berdalih. Kita juga seringkali cenderung untuk apa? Bikin dalih alasan kenapa kita berdosa. Beware of rationalizing sin. Yang ketiga dan terakhir, the most powerful tool to overcome temptation adalah apa? The word of God. The word of God. Coba berikan contoh selain Yesus, siapa lagi? Siapa lagi? Daud. Siapa? Daud. Iya, Daud. Firman-Mu sudah kusimpan dalam hatiku, supaya jangan aku berbuat dosa kepadamu. Jadi firman Tuhan harus dibaca dan dimasukkan dalam di hati kita. Dari semua perlengkapan senjata melawan iblis, senjata mana yang ofensif? Tersurat. Firman. Kalau yang lain defensif, ataupun keselamatan, ikat pinggang, sepatu, itu semua defensif. Tapi senjata yang ofensif adalah apa? Pedang. Pedang roh, yaitu Firman. Tuhan. Jadi kalau kita mau menang melawan pencobaan, perlengkapilah hidup kita dengan senjata Tuhan, yaitu firman-Nya, dengan cara membaca dan merenungkan Maka itu dan menghafal dan hidupkannya dengan Tuhan.